Pemain Barcelona ternyata kompak tolak kedatangan Marcus Rashford. Masa depan penyerang Manchester United itu sempat menjadi bahan terjadinya panas selama bursa transfer. Meski sempat dikaitkan dengan Barcelona, faktor finansial menjadi penghalang utama. Selain itu, laporan dari media Spanyol, Sport, mengungkapkan bahwa skuad utama Barcelona tidak setuju dengan rencana transfer tersebut. Menurut laporan Sport, beberapa pemain senior Barcelona tidak mendukung rencana transfer Rashford. Mereka berpendapat bahwa dana yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan internal, seperti memperbaiki kontrak pemain yang sudah ada atau membantu kondisi keuangan klub. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemain Barcelona bahkan rela menegosiasikan ulang kontrak mereka untuk membantu klub yang sedang kesulitan finansial. Oleh karena itu, kedatangan Rashford dinilai sebagai langkah yang kurang tepat, terutama karena Barcelona sudah memiliki opsi yang solid di lini depan. Meski begitu, laporan tersebut menegaskan bahwa tidak ada konflik pribadi antara Rashford dan pemain Barcelona. Ini murni persoalan prioritas dan manajemen keuangan klub. Di Aston Villa, Rashford memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pilihan utama. Dia bisa bermain di sayap kiri atau bersaing dengan Ollie Watkins sebagai penyerang tengah. Usai debat panas dengan Hansi Flick, kini Inaki Peña pertimbangkan masa depannya di Barcelona. Szczęsny kini telah tampil dalam 8 pertandingan musim ini, menegaskan bahwa ia adalah pilihan utama Flick. Merasa perlu mencari kejelasan atas posisinya yang semakin terpinggirkan, Peña meminta pertemuan dengan Flick, seperti dilaporkan oleh Diario Sport. Namun, pertemuan itu berjalan tegang dan tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Peña merasa bahwa peluangnya untuk kembali ke starting semakin kecil. Menurut laporan, Flick menyinggung insiden Peña datang terlambat sebelum semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club sebagai salah satu alasannya tersingkir dari skuad utama. Meskipun Peña mengakui pentingnya disiplin dan ketepatan waktu, tampaknya Flick tidak puas dengan tanggapan sang kiper, karena ia merasa pemainnya kurang menunjukkan sikap kritis terhadap diri sendiri. Sebagai pembelaan, Peña sempat menyebut kejadian serupa yang melibatkan rekan setimnya, tetapi upayanya tidak mengubah pendirian Flick. Setelah pertemuan itu, Peña merasa kecewa dan kini mulai mempertimbangkan masa depannya di Camp Nou. Sebelumnya, beredar laporan bahwa Barcelona ingin memperpanjang kontrak Peña. Namun, dengan kondisi yang semakin tidak menentu, tampaknya akan sulit bagi Blaugrana untuk meyakinkan sang kiper untuk bertahan. Beberapa bulan ke depan akan menjadi momen penentu bagi Peña. Ia harus berjuang merebut kembali tempatnya di tim utama, atau memilih opsi untuk pindah klub pada musim panas mendatang. Hansi Flick bergulat dengan sakit kepala dalam pemilihan pemain menjelang pertarungan melawan Sevilla. Manajer Barcelona Hansi Flick menghadapi keputusan pemilihan yang sulit menjelang pertandingan tandang mereka melawan Sevilla. Faktanya, laporan dari AS menunjukkan bahwa Ronald Araujo, Gavi, dan Robert Lewandowski kemungkinan akan kembali ke susunan pemain inti, tetapi persaingan dalam skuad telah membuat pemilihan tim jauh dari mudah. Pendekatan Flick yang tidak dapat diprediksi, seperti yang ditunjukkan oleh penanganannya terhadap Wojciech Szczęsny, hanya menambah ketidakpastian. Di lini pertahanan, situasinya sangat kompetitif. Sementara Pau Cubarsí telah menjadi sosok kunci setelah beristirahat selama pertandingan terakhir, performa kuat Eric Garcia dan penampilan impresif Inigo Martinez menghadirkan pilihan yang menarik. Flick harus hati-hati mengelola teka-teki pertahanan ini. Di lini tengah, Gavi tampaknya akan kembali setelah menyelesaikan protokol gegar otak yang diperlukan menyusul cedera saat melawan Alaves. Bersama Frenkie de Jong dan Pedri, Gavi dapat memberikan energi dan kreativitas yang dibutuhkan Flick. Meski begitu, penampilan gemilang Fermin Lopez dan penampilan gemilang Dani Olmo saat melawan Valencia membuat keputusan itu jauh dari kata mudah. Di lini depan, Lewandowski tetap menjadi andalan Flick, mencetak 30 gol dalam 32 penampilan. Meski Ferran Torres tampil gemilang melawan Valencia,
Kehandalan penyerang asal Polandia itu membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Namun, kemampuan Ferran untuk beroperasi sebagai penyerang tengah memberi Flick fleksibilitas tambahan dan memastikan Torres akan tampil di beberapa titik selama pertandingan. Sementara itu, Lamine Yamal dan Rafinha diperkirakan akan mempertahankan posisi mereka di sayap. Saat Flick menjalani seleksi yang menantang ini, jelas bahwa kedalaman skuad Barcelona merupakan berkah sekaligus ujian. Ahli taktik asal Jerman itu harus menemukan keseimbangan yang tepat untuk mengamankan hasil positif melawan tim Sevilla yang tangguh. Barcelona masukkan pemain muda berusia 18 tahun ke dalam skuad Liga Champions UEFA. Barcelona telah membuat keputusan penting dengan memanggil gelandang muda Noah Darvik untuk skuad Liga Champions UEFA mereka. Menurut laporan terkini dari Sport, klub telah memperbarui daftar resmi pemain yang memenuhi syarat untuk kompetisi Eropa bergengsi tersebut. Awalnya, hanya Gerard Martin dan Unai Hernandez dari tim cadangan yang dimasukkan dalam daftar A utama. Akan tetapi, dengan hengkangnya Hernandez ke klub Arab Saudi Al-Ittihad, sebuah tempat terbuka, Barcelona kini telah mengonfirmasi bahwa Noah Darvik akan mengisi kekosongan ini. UEFA secara resmi menerbitkan daftar yang telah direvisi, yang mengonfirmasi masuknya gelandang Jerman tersebut. Di usianya yang baru 18 tahun, Darvik merupakan bakat yang menjanjikan tetapi masih menghadapi tantangan dalam perjalanannya untuk menjadi pemain kunci. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.